Selamat malam, kami dari kelompok 1 dari kelas A2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis survei kami di struktur bangunan baja. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Putu Satria Yoga Abimanyu dengan NIM 054. Saya Made Wahyu Artika Palguna dengan NIM 047. Saya Imade Agung Sadana Saputra dari NIM 048. Saya Madidana Naganepa dengan NIM 2022-621-055. Saya Imade Wahyu Guna dengan NIM 090. Pertama-tama adalah tentang literatur review yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur baja. Struktur baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan penuh. Next. Konstruksi baja merupakan sebuah sistem konstruksi yang mengandalkan baja sebagai pondasinya. Jadi di sini ada beberapa baja. Yang pertama ada steel angel, adalah baja struktural penting sebagai material pembuatan menara komunikasi, menara pembangkit, beragam tempat kerja, serta berbagai macam untuk mesin. Baja tersebut disusun menjadi komponen bantalan yang berbeda dengan struktur yang berbeda. Selain itu, bisa juga menggabungkan beberapa bagian di antara komponen. Lalu ada baja H-beam, yaitu baja yang proses produksinya menggunakan cenai panas yang kemudian dipelat lalu dilas. Fungsi H-beam ini biasanya sangat cocok digunakan pada proyek konstruksi pembangunan gedung tinggi atau jembatan. Lalu ada hollow structural section atau HSS. Itu hollow structural section adalah bagian berongga umumnya digunakan dalam aplikasi konstruksi mekanik dan struktural. Lalu ada baja channel atau kanal C. Saat saling dihadapkan dengan baja ringan lain akan membentuk kotak persegi. Fungsi utama dari baja ringan kanal C adalah sebagai penyusun rangka atap dan kanopi rumah. Lalu ada plat. Jadi ada beberapa tipe plat di sini. Yang pertama ada plat hitam atau sering disebut dengan hot rolled steel sheet atau HRC, merupakan lempengan tipis besi berbahan dasar canai panas. Fungsi dari plat ini adalah sebagai penyambung konstruksi profil, bahan pembuatan tangki, dan stamping. Lalu ada plat kapal, pada umumnya digunakan sebagai bahan pembuatan konstruksi kapal atau bodi kapal, mempunyai kadar karbon yang bertujuan untuk menahan laju korosi yang terjadi pada kapal. Selain itu, plat kapal juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan komponen dan alat industri lainnya seperti pembuatan tangki, dan bahannya harus tahan korosi dan tidak mudah bocor. Lalu yang terakhir ada plat bordes, terbuat dari besi baja. Beberapa plat bordes mempunyai daya tahan tinggi terhadap karat karena memiliki tambahan aluminium untuk mencegah terjadinya karat. Plat bordes biasanya digunakan untuk membuat tangga dan lantai. Oke, yang selanjutnya ada tipe rangka atau frame struktur. Merupakan jenis struktur baja yang mengandung beberapa batang baja yang saling memperkuat satu sama lain. Batang baja yang terdiri antara batang tarik, batang belok, batang lentur dengan beban aksial. Tipe rangka ini sangat cocok dilapiskan pada struktur atap, jembatan, pergundangan, pabrik, PTS, atau operator seluler, tower transmisi listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tipe cangkang atau shell tipe struktur. Fungsi utama dari kemampuan konstruksi tipe cangkang ini untuk menahan tarikan. Sementara pada bagian kubahnya atau lengkungan atau cangkang berfungsi untuk menahan beban. Bangunan yang menggunakan konstruksi tipe ini dapat dijumpai pada bangunan yang memiliki kubah di bagian atas seperti masjid, gelora, ataupun stadion. Selanjutnya ada tipe suspensi atau suspension tipe struktur. Elemen tarik pada suspension tipe struktur ini dipercaya paling efisien untuk menahan beban. Banyak digunakan pada bangunan yang memiliki beban tinggi
dan membutuhkan tingkat elastisitas tinggi. Implementasi konstruksi tipe ini dapat ditemui pada kabel baja di jembatan. Selanjutnya ada bahan untuk penyambungan struktur baja. Yang pertama ada paku keling. Paku keling adalah suatu alat sambungan konstruksi baja yang terbuat dari batang baja berpenampang bulat. Untuk menyambungkan baja memiliki tinggi 4 kali diameter yang digunakan. Jika melebihi hal tersebut, bisa mengakibatkan perlengkungan batang atau paku keling akibat pengelingan. Yang kedua ada baut. Baut adalah alat sambungan dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya berbentuk kepala baut yang umumnya berbentuk segi 6 dan dikunci ujungnya lainnya dipasang mur pengunci. Yang ketiga ada penyambungan baja. Dengan las adalah menyambung dengan cara memanaskan baja hingga mencapai suhu leleh dengan atau tidak menggunakan bahan pengisi, yang kemudian setelah dingin akan menyatu satu sama lain dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tentang analisis hasil survei kami. Jadi kami tuh menggunakan tempat Praya Social Hub, itu ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 158, Panjar, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Di mana Praya ini sendiri menggunakan struktur utama itu berupa baja, dan dia juga 2 lantai. Di mana Praya ini mengusung tema semi outdoor, dan biarpun ada beberapa dari ruangan mereka yang indoor. Yang pertama adalah konsep struktur dari substrukturnya. Untuk pengertian substruktur itu sendiri adalah struktur bagian paling bawah atau pondasi, di mana substruktur pada bangunan Praya ini sendiri itu menggunakan yang namanya footplat. Pondasi footplat ini biasanya digunakan pada rumah atau bangunan atau bahkan gedung yang memiliki lantai dari 2 atau sampai 4. Dengan syarat penggunaan footplat ini harus memiliki kondisi tanah yang baik dan juga stabil. Untuk di Praya sendiri itu menggunakan kira-kira sekitar 8 footplat untuk pondasi di lantai 2-nya. Lalu alasan dari penggunaan footplat ini sendiri untuk di substruktur adalah karena footplat ini memiliki ideal dibandingkan jenis pondasi lainnya karena bangunan ini merupakan 2 lantai. Jadi menggunakan pondasi setapak masih bisa, apalagi dengan keadaan tanah yang padat dan stabil terletak di perkotaan. Jadi penggabungan menggunakan pondasi setapak dengan kolom baja yang dibaut untuk mengikat baja dengan beton. Perlu diketahui sendiri juga pada pondasi footplat ini itu tuh dicor di mana kolom dan pondasinya dengan disatukan menggunakan baut yang dicor dalam pondasi footplat, supaya beban yang disalurkan itu lebih merata, karena apabila penambang semakin lebar, maka daya letak ke dalam tanah itu akan semakin kecil. Lalu yang kedua, ada yang namanya superstruktur. Di mana superstruktur itu adalah penyangga dari bangunan itu sendiri. Di mana superstruktur ini, kalau di bangunan di Praya itu sendiri, menggunakan kolom baja. Bisa dilihat di diagram, kolom baja yang digunakan itu disambung dengan plat besi yang dihubungkan dengan salah satu dari ketiga penyambung baja, yaitu baut. Dan berikut adalah isometrik dari superstruktur itu sendiri. Menggunakan pondasi setapak atau footplat di superstruktur, yang terdapat pada bangunan ini ialah pada kolom balok dan juga plat lantai. Bangunan ini memakai baja ringan, baja berat atau UEF, dan plat lantai yang memakai bondek. Bondek adalah jenis baja ringan yang dilapisi oleh galvanis dengan struktur yang kokoh dan dapat digunakan sebagai pengganti papan atau tripek dalam pengecoran dak. Lalu ada yang ketiga, yaitu adalah upper struktur. Upper struktur itu adalah bagian teratas dari struktur. Upper struktur ini biasanya ada di bagian atap, di mana upper struktur ini kalau bisa dilihat di diagram itu ada rafternya. Rafter itu dihubungkan dengan baut dan juga ada platnya di bagian tengah, dan baru di bawahnya tuh ada kolom baja yang melintang dari bawah. Di sebelah kanannya itu ada isometriknya, di mana kondisi atap yang dipakai yaitu yang namanya itu drop gable. Jadi yang diletakkan di bagian depan bangunan dan belakang bangunan. Lalu ada reng dan material baja. Reng dari baja itu lebih ringan dibandingkan material kayu dan lebih tahan lama dibandingkan bahan kayu tadi. Reng ini tuh dipasang melintang, itu untuk fungsinya untuk menahan genteng. Bisa dilihat di gambar kedua di bagian kiri. Ada genteng-genteng yang ditahan menggunakan reng baja.
Lalu sebelum ke hubungan itu ada alasan kenapa menggunakan superstruktur baja. Pada bagian atap bangunan menggunakan baja ringan karena baja memiliki daya tahan terhadap tekanan lebih baik daripada kayu. Selain itu pemasangan baja ringan juga lebih cepat dan baja memiliki ketahanan anti rayap. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Konsep hubungan super upper struktur. Hubungan antara super struktur dengan upper struktur memiliki hubungan struktur langsung yang dimana upper struktur sebagai kekuatan bangunan di bagian atas tersambung secara langsung pada superstruktur yang berperan sebagai kekuatan bangunan di bagian tengah. Struktur ini dihubungkan dengan baut-baut yang menghubungkan kedua struktur. Next. Prinsip struktur. Yang pertama, kekuatan. Prinsip kekuatan bangunan ini terlihat dari bagian substruktur, di mana menggunakan fondasi footplate atau cakar ayam sebagai penahan kekuatan dari beban di atasnya, serta sebagai penyebar gaya vertikal pada kolomnya. Next. Yang kedua ada kekakuan. Prinsip kekakuan bangunan ini diterapkan pada bagian superstruktur, di mana kolom dan balok yang digunakan harus kokoh dan kaku sehingga bangunan tidak akan roboh. Next, yang ketiga ada prinsip kestabilan. Prinsip kestabilan bangunan ini dapat dilihat dari dalam struktur bangunan, di mana dengan adanya penerapan rangka atap yang menggunakan jarak teratur sehingga dapat membawa kestabilan dalam bagian atap bangunan ini. Selain itu juga menggunakan substruktur berupa fondasi footplate atau cakar ayam yang dapat menyebabkan beban yang berada di atasnya dengan merata ke tanah dapat memberikan kestabilan secara maksimal. Next, yang terakhir adalah tektonika. Tektonika bangunan ini terdapat pada bagian struktur atap, menggunakan kuda-kuda dan semi-expose yang memperlihatkan struktur bagiannya, di mana di bawah atap menggunakan talsi board sehingga menambah estetika dari bangunan itu tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dan ini untuk ukuran kolom dari kolom 1 dan kolom 2. Next. Dan ini untuk ukuran balok dari bangunan studi kasus kita. Next. Dan untuk jarak antara kolom. Next. Dan untuk materialnya di sini mempergunakan beton dan baja. Beton memiliki peran yang sangat vital dalam konstruksi bangunan, karena kekuatan konstruksi beton dapat menentukan kekuatan keseluruhan bangunan. Selain itu, daya tekannya yang baik dan sifatnya yang fleksibel memungkinkan material ini dicetak menjadi berbagai bentuk. Beton memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan beton diantaranya dapat dengan mudah dibentuk sesuai kebutuhan, mampu memikul beban yang berat, tahan terhadap suhu tinggi, dan biaya pemeliharaan yang relatif murah. Sedangkan kekurangannya adalah beton sulit merubah bentuk yang telah dibuat, berat, pengerjaan membutuhkan ketelitian tinggi, daya pantul suara yang besar, dan kuat tarik rendah. Kuat tarik beton yang lemah dapat diatasi dengan menambahkan baja tulangan. Selanjutnya, baja tulangan disebut beton bertulang. Baja tulangan dan beton bekerja sama dalam memikul beban yang terjadi, di mana beton akan menahan gaya tekan, sedangkan baja tulangan akan menahan gaya tarik dan sebagian gaya tekan. Next. Perkiraan beban hidup dan beban mati. Beban mati. Beban mati berada pada balok, plat lantai, rantai rangka atap, dinding, kolom, dan segala bentuk konstruksi permanen yang ada pada bangunan. Dan untuk beban hidup pada bangunan berasal dari manusia, furniture,
dan barang-barang lainnya yang tidak permanen pada bangunan, di mana bangunan ini berfungsi sebagai coffee shop. Next. Pembebanan dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal. Pada bangunan baja ini, pembebanan vertikal berada pada kolom, manusia, furniture, railing, dan dinding yang dimana dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan untuk pembebanan horizontal, pada bangunan ini, pembebanan horizontal berada pada bagian balok, beton yang digunakan sebagai pelat lantai, rangka plafon, dan kuda-kuda atap. Next. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan guna mengurangi dampak dan risiko akibat terjadinya bencana. Upaya strategi mitigasi bencana pada bangunan ini dilihat pada kualitas baja yang tinggi akan menyebabkan tulangan baja tarik bekerja secara maksimal. Pada pendetailan sambungan dan join balok kolom juga harus diperhatikan agar tidak menyebabkan kegagalan struktur. Simpelnya, saat gempa bumi ataupun guncangan, struktur besi lebih mampu menahan bangunan dan kerusakan. Sama halnya dalam menahan angin, sifat fleksibel dalam struktur besi baja membuat dapat menahan angin kencang dengan baik. Dalam bangunan baja di sini tidak menggunakan sistem las, yang dimana berakibat lebih mudah patah atau rentan dalam bencana gempa. Jadi sangat diharuskan memakai sistem baut supaya bangunan tidak menjadi kaku saat ada bencana gempa. Next. Dan ini untuk denah dari studi kasus yang kami teliti. Dan ini untuk potongan BB. Dan sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih.